Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi. Setiap makhluk Allah yataqallabun. Taqallub itu arti aslinya berubah-ubah. Saya terjemahkan di situ bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi, antara pemberian sayang, kasih sayang, anugerah dan murka Allah atau keadilan Allah. Wa huwa, ini lebih panas lagi nih Pak. Siap-siap. Wa huwa muta'alin, Allah maha tinggi, maha suci, anil addad, dari lawan, wal andad, tandingan. Belum panas ya. Wala rada liqada'ihi, tidak ada penolak bagi qada'nya, takdirnya. Wala mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang berkuasa menolak hukumnya. Wala ghaliba li amrihi, tidak ada yang berkuasa mengalahkan perintahnya. Maka dikatakan oleh Imam, saya skip dulu yang penjelasan tentang ta'ali tadi ya. Kita skip dulu. Amanna bidzalika kullih, kita mengimani semua itu. Ini yang tadi itu disebut rukun al-tu'mina billah, engkau percaya kepada Allah. Baru rukun pertama itu Pak, yang tadi itu semua. Masuk ke bab arisalah nubuwah, kenabian. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Mustafa. Apa arti Mustafa? Yang dipilih. Wa nabiyul mujtaba, yang disaring, yang ditentukan ya. Wa rasuhul murtada, murtada artinya yang diridhai. Kita baca aja dulu. Wa annahu khatamul anbiya, dialah penutup para nabi. Ini beda kita dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah mengartikan khatam bukan penutup, tapi cincin. Bahasa Arab khatam artinya cincin. Makanya Mirza Mullah Ahmad mengatakan Nabi Muhammad hanya cincin para nabi, bukan penutup para nabi. Ustadz Maulana Farhan pernah ngaji di tempat sana ya. Ketemu nggak Ustadz? Enggak ketemu ya. Nggak ketemunya mahali hadis aja ya. Alhamdulillah. Wa sayyidul imamul atqiya, imam orang bertakwa, sayyidul mursalin. Nah ini sayyidul mur. Dalam ilmu fikih diperdebatkan apakah dalam sholat boleh menyebut sayyidina. Itu perdebatan ulama atau nabi. Ulama. Di nabinya ada dua hadis. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad, enggak pakai sayyidina. Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad, enggak ada sayyidina. Tapi di hadis Bukhari dikatakan ana sayyidu waladi Adam, aku sayyid manusia. Maka digabung oleh sebagian ulama, maka mereka membolehkan, namanya thariqatul jam'i. Kalau enggak sepakat boleh. Ini kan pendapat ulama. Thariqatul jam'i, menggabungkan dua dalil baru sempurna. Karena kita keturunan Adam, berharap syafaatnya hari kiamat, maka kita baca sayyidina. Begitu kata beberapa ulama. Namun Imam Sakhawi ini mazhabnya Syafi'i juga, ahli hadis, murid terbaik Imam Ibnu Salah setelah Imam Suyuti. Pernah dengar Imam Suyuti? Imam Sakhawi tapi lebih tua dari Suyuti. Mereka bersaing dikit ya. Makanya antara Imam Suyuti dan Sakhawi saling kritik mengkritik. Dan kritik itu tidak masuk ke ranah ilmiah, yaitu kritik baper-baperan antara mereka aja ya. Ya, masa adik kelasnya lebih pintar dari dia, kira-kira begitu. Ya, Imam Sakhawi punya kitab judulnya Al-Qaulul Badi', kalau nggak salah ya. Apa kata beliau? Pakai sayyidina tidak dianjurkan dalam sholat. Itu diikuti oleh Syekh Albani, maka Syekh Albani lebih kencang lagi, nggak boleh. Tapi sebelum Imam Sakhawi ada namanya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Siapa namanya? Taqiyuddin Husni punya kitab judulnya Kifayatul Akhyar, lalu kitab-kitab yang lain, Ar-Raddu ya, ala man tashabbaha wa tamarrad.
Dan beliau di sana mengatakan orang yang tahu hakikat Nabi Muhammad tidak akan berani menyebut namanya kecuali pakai Sayyidina, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Maka muncullah tradisi setelah itu lebih ramai dari sebelumnya, orang baca Sayyidina baik di luar sholat atau dalam sholat, dalam khutbah atau di luar khutbah. Tahun 2017 akhir tahun saya dengan izin Allah sholat Jumat di Masjidil Haram, bukan jadi khotib, jadi jamaah. Kita dengar khotibnya khutbah mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, Mekah sudah berubah dari 3 tahun lalu ya. 2014 saya ke sana nggak ada pakai Sayyidina. 2017 sudah berubah. Oh, ternyata di antara ulama salafiyah pun beda-beda pendapat ya, antara Syekh Albani dengan selain Syekh Albani. Jadi karena ini perdebatan, ciri-ciri amal itu boleh diamalkan, ada ulama berbeda mengenai anjuran atau tidak dianjurkan. Bukan haram tidak diharamkan, dianjurkan atau tidak dianjurkan. Maka kami mengimbau yang sibuk sama masalah Sayyidina, sudahlah ya, jika muncul rasa takzim terbaca Sayyidina boleh, kan ada hadisnya Sahih Bukhari. Jika teringat hadis qulu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak dibaca Sayyidinanya dapat pahala juga. Dua-duanya ittiba, satu ittiba hadis Bukhari, satu ittiba hadis Bukhari, sama-sama Bukhari toh ya. Karena hadis itu yang faham ulama, ulama itu yang meramu hadisnya gitu ya. Jangan sampai ada mazhab baper. Gimana mazhab baper? Kamu lebih pintar dari Nabi. Nabi ngomong qulu Allahumma sholli Muhammad, ente kok bilang Sayyidina Muhammad, itu mazhab baper, bukan manhaj salaf ya. Wa habibu rabbil alamin, dan kekasih rabbil alamin. Maka Nabi disebut habib karena dicintai Allah, dicintai oleh makhluk Allah, dicintai oleh pengikutnya. Seorang zuriat Nabi, keturunan Nabi, baru dikasih gelar habib kalau dicintai oleh umatnya. Kalau enggak gelarnya Sayyid aja, Sidi atau Syarif ya. Ada yang dapat gelar itu mungkin di Pariaman tuh, di Padang ada gelar Sidi ya, jangan salah paham ya, Sidi panjang atau Sayyidi. Atau di Banten, di Cirebon Syarif Hidayatullah Asy-Syarif atau Sayyid ya. Mereka kalau punya pengikut, oleh tradisi ulama Yaman disebut Al-Habib. Adalah Habib Rizik, Habib Omar, Habib Jindan, Habib. Bukan Habib-Habiban ya, berjenggot dikit, gamis-gamisan, serban, Habib. Itu hidungnya kurang maju ke depan Pak ya. Hidung yang itu permanen dari sono, dan nggak bisa diapa-apain. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawa. Setiap ngaku-ngaku jadi nabi setelahnya itu sesat dan hawa nafsu. Maka kita nggak ada ampun sama Ahmadiyah. Bukan kita mau zalimi mereka, bukan. Mereka bukan Islam lagi, selesai. Mereka Islam Ahmadiyah, ada tambahannya. Mereka kan nyebut dirinya Islam, tapi ada tambahannya Pak. Islam Ahmadiyah, bukan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun pengalaman rohani seseorang, mau terbang ke langit, bolak-balik masuk surga, selama dia nggak ngaku jadi nabi, kita tidak masalah. Jadi nanti kalau ketemu ada orang di kampung-kampung atau syekh-syekh ahli zikir bilang, saya mengalami begini-begini, yang penting dia nggak mengaku nabi, udah kita biarin aja. Dalilnya mana? Di zaman Nabi ada namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini ngaku, ra'aitu arsya rabbi, aku melihat arsy Allah, wa ana rasul rabbi, aku Rasulullah. Nabi yang diingkari yang mana? Yang kalimat belakangnya, dia ngaku lihat arsy, Nabi tidak ingkari. Karena pengalaman rohani nggak bisa diingkari Pak. Nggak boleh mengingkari pengalaman rohani seseorang. Nanti kita nggak dapat pengalaman itu. Termasuk pengalaman mimpi ketemu Nabi, nggak usah diingkari. Kalau yang mengingkari, haram dapat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diingkari yang mana? Ngaku jadi nabinya.
Wa huwal mab'uts ila amatil jin. Dia diutus ke semua jin. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nabinya jin dan nabinya manusia. Kalau begitu, lebih mulia Nabi Muhammad atau jin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jin atau manusia? Berarti lebih sempurna. Mohon maaf ya jin yang hadir. Tubuh kita ini mahal Pak prosesnya, mahal pokoknya, benar nggak? Pagi harus makan, siang harus makan. Panitia ada makan nggak tersiang? Malam harus makan, harus ngemil. Jin nggak perlu Pak. Apa kata Nabi? Kalau kalian makan daging, jangan dihancurkan tulangnya. Ini sumsumnya ambil semua ya, tamaknya bukan main. Kita ini lebih tamak dari kerbau. Kerbau cuma makan rumput, kita ama yang makan rumput kita makan. Rumput lalapan kita makan ya. Masya Allah, betul-betul kala an'am. Kalau Allah nggak kasih hidayah benar-benar balhum adal, lebih sesat, lebih hina dari an'am. Semoga Allah jaga kita dari sifat an'am ya. Jadi masih perlu takut gak sama jin? Gak perlu takut, gak perlu sombong juga. Tapi kalau ada orang takut sama jin, syirik gak? Harus lolos dulu bab syiriknya. Syirik itu cuma dua, syirik ibadah, syirik akidah. Takut, saya takut sama Ustadz Hanafi karena badannya gede. Kalau ngomong, apakah takut saya ke beliau ini syirik? Enggak. Maka takut ke jin, jika takutnya psikis, tidak syirik, tapi disebut penakut, selesai. Tapi kalau takutnya seperti takut kepada Allah, baru disebut musyrik. Kalau nggak dikasih sesajen, nah itu baru. Nah kan keyakinan gitu udah habis. Ini zaman-zaman beberapa om-om kita masih dapat. Zaman Bapak masih dapat nggak Pak? Yang orang sesajen-sesajen. Di beberapa tempat masih ada, ya. Wa huwal mab'uts ila al-amatil jin wa kafatil wara, dan semua manusia wara. Inilah beda antara siapa? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Yesus. Yesus itu nggak dilarang Pak nyebut itu. Yesus itu pelafalan orang Yunani dan orang-orang di luar Yunani, sekitar Yunani. Mereka nyebut nama itu mesti pakai us atau s gitu ya. Mereka nggak bisa menyebut Isa, nyebutnya Yesus ya, nggak bisa nyebut Ain, harus A, nggak bisa, harus pakai Y. Yosua ya, tadi apa, Isa jadi Yesus. Nabi Isa, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk semuanya ya. Ajaran Yahudi itu khusus untuk Yahudi, maka tidak ada orang Indonesia kecuali keturunan Yahudi yang bisa beragama Yahudi. Wa bin nuri wad diya wa bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Ini enggak usah diterjemahkan. Nah, ini mulai muncul lagi nih ya, yang berat-berat. Wa annal Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu kalam Allah. Minhu bada'a bila kaifiyatin qawla. Darinya lah bersumber perkataan. Wa anzalahu ala rasulihi wahya bila kaifiyah ya, tanpa kaifiat. Apa arti kaifiat? Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa yang terjadi? Ada gerak mulut? Ada makharijul huruf? Apa arti makharij? Tempat keluar huruf. Coba orang ompong baca ayatnya sama gak sama orang bergigi? Kenapa? Makharijul huruf bergantung kepada kelengkapan isi mulutnya. Ketika saya baca, antum baca, itu namanya kaifiat, cara. Disebut cara. Allah ketika berbicara beda dengan bacaan bismillah kita. Bacanya sama-sama bismillah, tapi dia baca tidak perlu pakai makharijul huruf.
Oke, suara kita tanpa udara bisa nyampe nggak? Udara itu kan tempat merambatnya suara. Maka kalau lihat petir, cahayanya dulu, baru suaranya 3 detik setelah itu. Kenapa? Suara merambat, cepatnya bukan main. Maka pada langsung bisa dengar. Kalau bacaan saya itu makhluk nggak? Tapi yang bacaan dia tidak makhluk. Bisa bedain? Kayak mushaf, anggap ini mushaf. Mushaf itu kertas, ada tinta. Tinta dan kertas makhluk nggak? Maka beda mushaf Quran dengan Quran. Mushaf Quran makhluk, tapi Al-Qurannya tidak makhluk. Bisa bedain? Ya. Suara saya makhluk nggak? Makharijul huruf a, ba, ta, sa, ja, bismillah makhluk nggak? Makhluk. Yang itu makhluk, tapi yang kalamullah yang saya baca itu tidak makhluk. Bisa bedain? Maka lafaz Quran beda dengan Quran. Apa kata beliau? Wasaddaqahul mu'minun, ya, dibenarkan oleh orang beriman. Wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah, bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, hakiki dari Allah, gitu. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah, bukan seperti kalam makhluk. Apa kalam makhluk? Saya makhluk. Disinilah terjadi perdebatan antara dua imam salafus saleh, yang saat mereka berdebat, imam pengarang kitab ini baru berumur sekitar 10 tahun. Baru sekitar 10 tahun lebih dikit. Imam yang sering kita dengar, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penyusun Sahih al-Bukhari. Imam Al-Bukhari beda sama temannya sekaligus gurunya, jadi dia berguru ke temannya, namanya Imam Az-Zuhli. Siapa? Az-Zuhli. Imam Zuhli itu kiainya Naisapur. Imam Muslim pun ngaji ke Imam Zuhli. Imam Bukhari sama-sama ngaji dengan Imam Zuhli ke Imam Ahmad, tapi karena Imam Zuhli punya koleksi perguruan yang banyak, maka Imam Bukhari juga berguru. Begitu orang dulu nggak gengsi berguru walaupun ke temannya sendiri. Lalu ketika Imam Bukhari ini bukan orang Arab asli, dia ada keturunan ya di Uzbekistan. Pindah dari Uzbekistan sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, balik lagi sampai ke Mesir, ke Alexandria. Perjalanan pulang menuju ke Uzbekistan, beliau merantau sejenak di Naisapur. Di naik kota Naisapur sudah ada siapa tadi? Imam Zuhli. Beliau datang ke Imam Zuhli, kalau bahasa orang Jawa sowan. Apa arti sowan? Silaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang soleh. Itu sunnah, Pak. Ini Imam Bukhari sowan ke Imam Zuhli. Apa kata Imam Zuhli? Isma'u min hadzal rajulis salih. Di riwayat lain min hadzal syabis salih. Kalian bergurulah kepada anak muda yang cerdas ini. Maka banyaklah berguru orang-orang ke Imam Bukhari. Pas didengar, apa kata Imam Muslim? Bukhari lebih cerdas daripada Zuhli. Tuh, biasa murid kan suka banding-bandingin Ustaz, ya kan? Jadi juri. Sepilah majelis Imam Zuhli. Tapi masih ada. Di saat itu ada yang ngompor-ngomporin, Imam Zuhli, itu Bukhari kok rame? Senior ente apa junior ente? Junior. Tuh kayaknya dia ada masalah deh. Imam Zuhli nggak percaya. Dia sebut soleh kok, tapi lama-lama rame. Apa kata mereka? Hei Imam Zuhli, tahukah kamu Bukhari sudah jadi Mu'tazilah? Loh, jadi Mu'tazilah gimana? Imam Bukhari mengatakan talaffuzuna bil Quran makhluk. Lafaz kita beda dengan Quran. Lafaz kita, huruf kita makhluk, Qurannya tidak makhluk. Gitu doang rame di zaman itu, nggak keren kan? Ya, gitu doang rame di zaman itu, sampai mau bunuh-bunuhan. Coba lihat tuh ya. Lalu rame semua. Akhirnya Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Katsir, Zahabi mengatakan ada yang hasad, ada yang salah faham.
salah info, kita sebut hoax. Imam Zuhli, di sekelilingnya ada orang cerita hoax, bayangkan, Imam Zuhli. Apalagi bukan Imam Zuhli, apalagi cuma ustadz-ustadz biasa ya. Maka kemakan hoax sangat mudah. Imam ahli hadis yang mengerti hadis sahih tidak sahih pun kena. Apa yang terjadi setelah itu? Muncullah konspirasi. Karena murid Bukhari sudah banyak, mereka buat fatwa, kalau Bukhari tetap di sini bisa bahaya nih kita, ajaran kita bisa mati. Mereka meyakini dirinya benar. Maka muncullah fatwa, entah dari Zuhli, entah dari pengikut Zuhli, uqtulul Bukhari, bunuhlah Bukhari. Siapa yang dengar itu? Waktu itu Imam Muslim masih ngaji ke Imam Zuhli. Imam Zuhli ngomong gini, siapa yang berguru ke Bukhari? Berdirilah berapa orang? Apa kata Imam Zuhli? Siapa yang hari ini masih tetap mau ngaji dengan saya, maka berhenti ngaji dari Bukhari. Kenapa? Dia orang sesat. Dulu orang kalau ngaji bawa tas gede, Pak. Kayak orang merantau dulu bawa barang. Di situ ada kitab-kitab. Imam Muslim langsung keluarkan semua salinan hadis dia dari Zuhli. Dia bilang, "Thayyib, aku akan tinggalkan kamu, bukan tinggalkan Bukhari. Maka ini bukumu aku robek semua." Jadi Imam Muslim kemudian menyatakan perang ke gurunya, perang psikis, Pak. Dirobek semua bukunya, ditaruh di situ, dia pergi untuk menyelamatkan Imam Bukhari. Dia buru-buru kasih tahu, "Ya Aba Abdullah Muhammad Ismail, ukhruj min hazal balad." Keluar dari negeri ini. Hum sayuqatilunak, mereka akan membunuhmu. Sayaqtulunak. Maka itu sudah sore. Mereka akan bunuh Imam Bukhari besok pagi. Waktu habis lagi ngajar, mau dibom itu tempat. Dulu, kalau sekarang kan bom. Kalau dulu gimana? Tusuk, dipanah. Akhirnya Imam Muslim menyediakan semua kendaraan yang tercepat supaya Imam Bukhari segera pergi dan pulang ke Uzbekistan, kota Bukhara. Makanya kita kenal hari ini Bukhari dan diselamatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita kemarin mengkaji kitab itu di dompet duafa sana, kita difasilitasi beberapa ustadz, kita sebutkan sanad silsilahnya sampai ke Imam Bukhari biar nyambung rohani ke Imam Bukhari. Begitu. Ustadz-ustadz itu dulu korban hoax. Ada yang memanfaatkan hoax, ada yang jadi korban hoax. Kita kan sedih, Imam Zuhli kan sebenarnya bagus, Imam Bukhari juga sangat baik, tapi karena satu persoalan, cuma karena persoalan 0102, nggak sapa-sapaan Ustadz, nggak mau lagi ngopi bareng. Ya Ustadz Hanafi ya, nggak mau lagi silaturahmi ba'da Ramadan. Kita sedih, Pak. Bahkan ada yang cerai katanya di Pekanbaru ya, cerai cuma karena pasangannya 01, dia 02. Ada di Ciputat sana, ibu-ibu nggak mau tidur sama suaminya karena suaminya beda 0 sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak saudara makan Allah, agama ini luas. Islam, iman, ihsan. Islam melahirkan bab fikih. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah. Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Fikih Islam itu objeknya amalan fisik. Beda cara sholat itu beda cara fikih ibadah. Boleh nggak? Selama rakaatnya sama, naruh tangannya boleh beda. Satu di dada, satu tengah dada, satu di bawah pusar. Boleh nggak? Atau lepasin aja? Boleh? Beda cara sholatnya. Satu subuhnya berkunut, satu duhanya balik lagi ke situ ya. Satu tidak berkunut subuhnya. Itu gimana? Apakah itu beda iman atau beda fikih? Beda fikih. Satu doanya jahar berjamaah, satu doanya sendiri-sendiri. Habis Allahumma antas salam lantas jalan. Boleh kan? Boleh, yang penting sebelum assalamualaikum jangan jalan dulu. Ya. Satu suka salam-salaman habis salam, satu enggak. Yang penting jangan salam-salaman sebelum salam. Gampang toh? Tuh udah mulai panas ini ya.
Nabi SAW mengajarkan beragam cara. Yang penting yang pokok-pokoknya sama. Itu baru bab ibadah. Beda cara, bukan beda iman loh ya. Bedanya beda fikih. Politik itu setelah muamalat bank, kredit, gadai, online, GoPay, Oppo. Isilah Oppo mau gimana? Lah, begitu-gitu ya, yang alay-alay itu. Semua itu, mau apapun, e-commerce, apalagi ATM, semua itu muamalat. Perbedaan di sini lebih luas lagi. Jangankan kita, satu lembaga institusi di Mesir, satu Darul Ifta, tahun 83 haramkan bank, tahun 2003 halalkan bank. Satu institusi, Pak. Rame nggak tuh? Sampai lama, 83 ke 2003 berapa tahun? Kajiannya panjang sekali, baru mereka kemudian dibantah lagi. MUI 2003 baru mengharamkan bank. MUI kita. Tapi ada hikmahnya. Bank syariah berkembang di mana-mana. Ini Bank Kepri katanya sudah mau syariah ya. Alhamdulillah. Biar hilang subhatnya. Ya, karena kalau pakai subhat kita emang banyak ragunya. Sholatnya, wuduknya nanti berkali-kali, usolinya berkali-kali, padahal nggak pakai usoli juga boleh ya. Maka kita tutup. Jika dalam bab muamalat bisa berbeda, maka dalam bab politik lebih luas lagi, maka boleh berbeda, bukan beda iman. Kira-kira itu kajian kita rehat dulu. Katanya ada rezeki dari Allah. Yanzil minas sama. Bukan Nabi Isa aja ya. Semoga Allah berkahi kajian ini, yang datang Allah ridhai, itu Allah mantapkan iman kita. Semoga ini membuat nanti kita bersambung ke ulama salafus soleh. Jika iman kita nggak kuat, amal kita tidak banyak, kita dapat syafaat Nabi lewat jalur sanad ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.